Di mana kemakruhan atau mungkin ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. As-salatu bainas sawari yasifu fihal mu'tamun. Salat di antara tiang yang kemudian orang membikin soft di antara tiang tersebut. Dalam satu riwayat dari Abdul Hamid bin Mahmud, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaumal Jum'ah." Saya pernah salat bersama Anas bin Malik pada hari Jumat. Anas bin Malik sahabat. Fadafa'na ila sawari. Lalu kemudian kami menggeserkan atau mendorong Anas ini atau menjadikan Anas ini tadi ila sawari, kepada tiang, ditunjul atau diarahkan kepada tiang. Fataqaddamna wa ta'akharna. Kemudian dengan sebab tiang tadi ada yang sholatnya atau kedudukannya ada yang temaju dan ada yang teundur. Kenapa? Karena ada tiangnya. Lalu kemudian faqala Anas radhiyallahu anhu. Lalu Anas bin Malik berkata, "Kunna nattaqi hada ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik, kami dulu di zaman Nabi menjaga diri jangan sampai sholat di tempat yang seperti ini. Atau maknanya di tempat yang ada tiangnya. Dulu kami menjaga diri jangan sampai sholat yang seperti ini, kata Anas bin Malik. Lalu kemudian Anas bin Malik mengingatkan orang-orang tersebut berkaitan dengan ini. Riwayat yang lain dari Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna tunha an nasifa bainas sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dilarang untuk membuat soft di antara tiang-tiang di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka dari dua hadis ini kita bisa tahu bahwasanya sholat di antara dua tiang itu berdasarkan perkataan Anas bin Malik dan berdasarkan perkataan Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhuma, ini menjadi sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang dihindari di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadi para ulama kemudian menjadikan ini jadi bahasan fikih. Jadi ini jadi pembahasan fikih. Dan ada perselisihan di kalangan para ulama. Perselisihannya paling tidak terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sholat di antara dua tiang itu hukumnya makruh. Bukan haram, Pak. Tapi makruh. Kita sholat di antara dua tiang itu hukumnya makruh. Kenapa dia dijadikan makruh? Berdalilkan pada dua hadis di atas. Ada larangan Rasulullah SAW dan kata pendapat atau perkataan Anas bin Malik yang mengatakan kami di zaman Nabi dulu menghindari. Kunna nattaqi, kami menghindari yang seperti ini. Jadi kami nggak mau sholat di antara dua tiang, kata Anas bin Malik. Kenapa alasan itu dilakukan atau kenapa perkara ini dilarang? Maka sebagian ulama mengambil hikmah bahwasanya kalau sholat di antara dua tiang itu maka softnya akan terputus. Atau misalnya sholatnya tetap di antara dua tiang, tapi orangnya akhirnya softnya kada rata. Tidak ada kerapian, tidak ada kerataan soft ketika orang itu berada di antara dua tiang. Ini yang dikatakan oleh para ulama golongan pertama yang mengatakan makruh. Siapa yang mengatakan seperti ini adalah madhab Hanafi dan juga madhab Hambali. Madhab Hambali ini yang biasanya dari Saudi, Pak. Makanya kalau kita bicara dengan orang-orang yang mendasarkan pada ulama-ulama Saudi Arabia, biasanya yang seperti ini akan dikatakan nggak boleh untuk sholat di antara dua tiang. Mereka mengatakan tidak boleh. Padahal hukum aslinya menurut para ulama itu makruh, bukan haram. Kalau tidak boleh itu bisa haram, Pak. Tapi kalau makruh itu kadang-kadang boleh tapi kurang baik, kurang sempurna ketika mereka melakukan yang seperti itu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Syafi'i atau pendapatnya Syafi'iyah dan juga pendapatnya para ulama kontemporer. Artinya ulama-ulama yang baru, ulama-ulama sekarang. Mereka mengatakan sholat di antara dua tiang itu tidaklah masalah. Artinya tidak ada kemakruhan di dalamnya dan juga tidak ada keharaman di dalamnya. Apa alasan mereka? Alasan mereka mengatakan bahwasanya hadis yang digunakan sebagai dalil, hadis yang digunakan sebagai dasar untuk melarang orang itu sholat di antara dua tiang, ini diperselisihkan kesahihannya. Artinya hadis ini bukan hadis yang disepakati sebagai hadis sahih. Tidak. Sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW, tapi hadis ini adalah perkataan para sahabat.
sahabat. Ini perkataan Anas bin Malik. Artinya status hadis ini dalam istilah hadis adalah mauquf. Mauquf itu hadisnya sanadnya nggak nyampe kepada Nabi tapi sampai kepada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya boleh saja orang itu sholat di antara dua tiang dan tidak ada kemakruhan di dalamnya. Lalu mereka mengatakan juga dan dilihat juga kondisi daripada masjid tempat sholat tersebut. Seandainya masjid itu kecil lalu ada tiangnya, kalau tiangnya dihindari makin halus masjidnya. Betul Pak? Atau lihat kemudian jamaahnya, kata mereka. Seandainya masjid itu jamaahnya banyak seperti Masjid Nabawi, berapa tiangnya jumlahnya Pak? Banyak banar. Kalau Masjid Nabawi itu dijadikan tidak sholat di antara dua tiang, separuh Masjid Nabawi itu hilang orangnya. Kebanyakan tiang di dalam masjid itu tadi. Maka ketika kondisinya kata mereka seperti itu, boleh seseorang itu sholat di antara dua tiang. Nah ini yang menjadi pendapat Syafi'iyah dan juga pendapat ulama-ulama kontemporer pada hari ini. Disebutkan bahwasanya kalau tidak salah Syekh bin Bas juga mengatakan yang seperti itu. Meskipun beliau dari Saudi, wallahu alam. Saya ingat saya seperti itu. Tidak salah ada bin Bas yang mengatakan yang seperti ini. Artinya sholat di antara dua tiang bukan mutlak menjadi sesuatu yang dilarang. Karena di masjid-masjid kita ini ada yang menjadikan tiangnya dihindari, ada yang menjadikan tetap tiang itu dipakai. Bujur Pak? Sebagian masjid kan seperti itu. Bagian masjid ada juga yang tetap hanya biar ada tiangnya, tetap dia memakai tiang itu dijadikan untuk sholat. Dan ini adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama madhab. Artinya sebagian mereka mengatakan boleh sholat di antara dua tiang, sebagian yang lain mengatakan makruh. Bukan haram Pak, makruh. Makruh sholat di antara dua tiang. Dan ketika kita mengambil pendapat yang makruh, maka ya hindari. Jangan sholat di antara dua tiang. Kenapa? Karena sesuatu yang makruh itu nggak bagus ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diiringi dengan sesuatu yang makruh. Maka hendaknya yang seperti ini hendaknya dihindari. Jangan sampai kita melakukan yang seperti itu. Berbeda dengan yang mengatakan bahwasanya mengikuti ulama yang mengatakan nggak ada masalah untuk sholat di tempat yang seperti itu. Ya nggak ada masalah. Biarkan mereka sholat di tempat yang seperti itu. Karena pada kenyataannya di masjid-masjid yang kita lihat ada dua model ini Pak memang Pak. Ada yang tempat tihangnya dihindari, ada yang tihangnya tetap diulah soft. Bujur kalau jangan. Ini alhamdulillah ini. Kan pakai tiang sama sekali ini. Ada petihang-tihangan. Ya kan? Jadi kalau dalam ayat itu ada bi ghairi amadin tarawunaha, ya kan? Langit itu didirikan tanpa tiang. Tidak ada tihangnya langit itu, ya, kayak langit juga ya kan, ada petihang-tihangan. Bi ghairi amadin tarawunaha, enggak pakai tiang. Lebar seperti ini tapi tanpa tiang sama sekali. Nah ini berkaitan dengan tiang yang ada di dalam tempat sholat.